Nabi menjawab, ihsan itu ketika engkau menyembah Allah, engkau merasa memandang Allah. Tapi Allah kan bukan fisik, gimana yang memandangnya? Gimana cara mandang Allah? Kalau ini yang hadir kan ada wajahnya nih, ada yang bisa dilihat. Tembok ada yang bisa dilihat. Pemandangan gunung ada yang bisa dilihat. Langit bisa dilihat. Allah apa yang dilihat? Ternyata ada ayat. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu binasa. Segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada eksistensinya. Illa kecuali wajhu rabbik. Ya. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah di sini apa? Coba. Wajah ini fungsinya apa? Apa fungsi wajah? Memandang, dipandang. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah dimanapun kita, kapanpun kita, Tuhannya tetap sama. Alhamdulillah. Walaupun hidungnya ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke belakang. Kalau ini namanya mancung. Namanya doang. Tapi Allahnya sama. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita kirimkan. Rasa rindu, rasa terima kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bukan karena beliau, kita nggak bisa ngaji begini. Ya, kita nggak mungkin punya persaudaraan atas nama nur keimanan ini, nggak mungkin. Maka kita sampaikan kepada Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai Rasulullah. Beliaulah kalau boleh disebut simbol kasih sayang alam semesta. Meskipun pengikutnya hari ini tidak banyak yang mewarisi itu, ya, malah kemudian mewarisi sisi yang lain. Semoga kita mewarisi sifat-sifat Rasulullah. Amin. Ya. Yang saya hormati Rafi, ada Ahmadnya, nama sirnya Rasulullah itu ya, yang disebut oleh Sayyidina Isa. Nabi Isa itu ketika mengabarkan akan kemunculan Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah belum lahir. Nabi Isa itu seorang yang disebut Ruhullah, Spirit of God, Ruhullah. Maka dia berbicara dengan nama ruh. Disebutlah namanya Nabi Muhammad itu dengan nama ruhnya, Ahmad. Ya. Tapi ilmu ini baru kemarin, ya, biasanya banyak orang yang nanya-nanya, saya jawab, ternyata jadi rame. Ya. Kita lagi pending dulu dan kita tahan dulu kajian tentang nama ruh. Ya. Ya. Begitu juga manggilnya Mbak Ii gitu ya, Gigi gitu. Saya juga punya. Ya. Begitu juga nih Albis ya. Makasih bajunya ya. Gimana Bang Ivan? Alhamdulillah. Semuanya nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Tema kita ini basic tapi dalam. Dialog Sayyidina Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Sayyidina Jibril menyamar jadi seseorang yang paling gagah sealam semesta. Tapi Nabi Muhammad mengatakan yang paling keren wajahnya siapa? Nabi Yusuf. Di kalangan sahabat Nabi yang paling mirip Nabi Yusuf itu namanya Dihyah. Dihyah itu kalau ini teteh-teteh ini ngelihat lupa napas kali. Ya, bisa mati berdiri, mati duduk kali ya. Bahkan seorang ratu tercantik saat itu. Ya, dia istri seorang menteri, tapi sama dengan ratu. Yang disebut namanya Zulaikha. Ada 5 nama yang disebutkan dalam riwayat yang ada, lebih malah kan. Itu pun tadi ngangkat dia sebagai budak, tapi malah dia jatuh cinta kepada budaknya. Itu terjadi ketika digosipkan, masa nyonya jatuh cinta sama budaknya. Hatinya terbakar
Dia tersinggung, awas nih ibu-ibu sosialita. Belum tahu dia mukanya Yusuf gimana, ya, yang mirip dengan Dihya Al-Kalbi itu. Maka dibuatlah acara biasa, ibu sosialita buat acara. Biasanya kan ibu sosialita buat tas gitu ya, bawa kendaraan, semuanya bajunya lengkap. Tapi disediakan di depan makanan, buah-buahan lengkap dengan pisau. Disuruhlah Nabi Yusuf ini lewat, sup. Dipanggil ya, panggil Ucup kali ya kalau di Sunda ya. Ucup, datanglah. Ketika Nabi Yusuf melangkah, bau harumnya dahsyat. Harumnya itu bukan dari parfum, karena emang dari sananya dia harum. Harum maskulinnya itu muncul. Dia jalan pelan-pelan, sangat laki-laki tangguh, sangat maco gitu, tapi anggun. Membuat ibu-ibu itu nggak jadi makan. Begini, dan mereka nggak sadar kalau sudah melukai tangannya. Yaqta'na aydiyahunna, mereka melukai tangan-tangannya, bukan motong ya. Yaqta' walaupun arti aslinya memotong, tapi di situ artinya melukai. Kenapa saya sebutkan kisah ini? Ini baru memandang wajah Nabiullah Yusuf. Kata Nabi Muhammad, Jamal Yusuf nisfu jamali. Gantengnya Nabi Yusuf itu separuh dari keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Tapi disembunyikan dalam nama Muhammad bin Abdullah. Disembunyiin. Jadi kalau perempuan melihat Nabi Muhammad aslinya, itu bisa nggak napas. Seperti Nabi Daud, kalau beliau lagi baca Zabur, 3 hari 3 malam beliau nggak perlu makan minum. Itu burung langsung diam, angin langsung diam, apa aja langsung diam. Bahkan beberapa burung-burung mati karena nggak bisa bergerak, mendengarkan indahnya bukan main. Ya. Suaranya Nabi Daud itu juga separuh kemerduan dari suara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini wajahnya mirip dengan Nabi Yusuf. Datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata di dalamnya adalah Jibril Alaihissalam. Orang ini kemudian bertanya 4 hal pertanyaannya. 4 hal inilah yang saya harapkan nanti menjadi panduan kita kalau belajar agama. Jadi belajar agama itu nggak usah ribet-ribet, 4 aja. Ya, hadisnya sahih, kalau kita belajar hadis itu disebut hadis valid, bahasa Arabnya sahih. Hadis Muslim, jadi dalam ilmu hadis itu ada 2 kitab yang sahih yang disepakati, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di Sahih Muslim nomor pertama dalam bab iman disebutkan kisah ini. Ini karomah sahabat, karomah itu kejadian luar biasa. Malaikat menampakkan dirinya kepada para sahabat. Dan mereka bukan lagi tidur. Itu lagi keadaan kejaga. Jadi jangan-jangan ada yang bertamu ke sini, dia bukan manusia. Bisa jadi, ya, siapa tahu. Mungkin duduk di sini, wallahu a'lam. Hal ini terjadi berkali-kali di kalangan sahabat, terjadi berkali-kali. Nabi Ibrahim pernah mengalami itu. Dan beliau nggak ngeh sampai kalau sekarang buatin nasi kebuli, buat sendiri. Motong sendiri, masakin sendiri, kira-kira 3 jam lah. Ketika dihidangkan, apa kata mereka? Kami tidak makan. Kami nggak makan. Barulah Nabi Ibrahim merinding. Oh, kalian bukan manusia toh. Ternyata kalian malaikat. Jadi sekelas Nabi Ibrahim bisa nggak ngeh kalau itu seorang malaikat. 3 orang malaikat datang. Apalagi orang kayak saya, apalagi orang kayak kita semua. Sama lah ya, kita kan sama-sama pendosa semua. Ya. Sayyidina Jibril yang menyerupakan diri menjadi Dihya bertanya 4 hal. Pertama, apa itu al-Islam? Pakai alif lam. Al-Islam. Lalu dijawab dengan rukun Islam. Apalah rukun Islamnya? Tapi coba lihat rukun Islam itu dari awal sampai akhir itu amal zahir, amal fisik. Ya, zahir itu bahasa Arab, lawannya batin. Tapi bukan kebatinan dalam bahasa Indonesia loh ya. Kalau kebatinan dalam Indonesia itu saya nggak mau juga tuh ya. Itu nggak ada urusan sama saya. Itu ada pakarnya yang lain.
Tapi batin di sini artinya ruh. Rukun Islam semuanya dari syahadat. Coba syahadat pakai lisan nggak? Maka mu'alaf kita nggak tahu dia beneran mu'alaf apa enggak. Banyak mu'alaf ngaku mu'alaf, kita nggak tahu loh hati dia. Terus yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, yang kelima haji. Semuanya fisik. Semuanya fisik. Jadi nggak ada jaminan orang pulang haji dia jadi benar, nggak ada. Karena ini dimensi fisik. Kebenaran itu nanti ada dalam batinnya. Kalau batinnya sudah bercahaya, baru bercahaya keluar. Jadi capek-capek kita framing orang dengan penampilan fisik, tapi batinnya belum benar. Bukan berarti Albi salah buat baju bagus-bagus, enggak ya. Lalu beliau bertanya lagi tentang al-iman. Dijawab dengan rukun iman. Rukun iman itu 2 paket sebenarnya. 1 percaya kepada Allah, udah include malaikat, kitab suci, nabi-nabi, hari akhir udah include. Tapi ada yang berat satu lagi, nomor 6. Percaya kepada takdir. Itu yang berat ya. Gimana teh? Kuat? Harus kuat lah teh. Enggak jatuh dengan masa ini, jatuh dengan masa itu. Tapi kalau mau naik, dinaikkan Allah, naik juga. Ya. Kita ini sering berprasangka kepada Allah, padahal salah-salah kita juga. Dan ketika kita mendapatkan kebaikan, sering jumawa, merasa ini aku, padahal sebenarnya ada peran Allah di situ. Ini yang kita lupa. Nah, maka takdir itu bahasa Arab artinya ukuran. Ukuran yang Allah berikan. Jadi bisa jadi kita ini diberikan 1 sampai 10 ukuran, kita cuma milih 2, 3. Ya. Nah, ada orang yang maksimal dia memilihnya 7, 8, 9, 10. Jadi takdir itu seperti itu. Pernah sakit gak? Pernah sakit? Ya. Tapi kalau bagi seleb sih buruk itu bukan sakit. Apa? Suaranya habis. Ya. Atau mohon maaf, popularitasnya menurun. Itu takdir buruk bagi teman-teman selebriti barangkali. Tapi sebenarnya itu bukan buruk. Saya baru paham pas ketemu Bang Dik. Bang Dik itu bagi dia semua takdirnya baik. Dia orang yang positive thinking. Untuk apa saja ya. Ini kembarannya Bang Andre nih. Ya. Buruk itu bagi kita. Tapi bagi yang lain mungkin baik. Bagi yang rate-nya lagi naik, dokter. Kalau ada orang sehat semua, baik gak bagi dia? Ya, maka sakitnya seseorang itu takdir baik bagi dokter. Berarti baik buruk itu subjektif atau objektif? Ya, dari Allah aja turunnya baik. Apa kata Imam Nu'taila? Jika engkau tidak sadar dalam keadaan sehat, Allah akan menyadarkanmu dalam keadaan sakit. Jika kamu tidak sadar dalam kesuksesan, Allah akan bikin sadar kamu dalam keadaan gagal. Pilih mana ayo? Pasti pilihnya yang enak. Ya, tapi ini akan terjadi semua sama kita. Orang yang nggak terima ganti Tuhan aja, berani nggak ganti Tuhan? Ganti Tuhan nggak bisa. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Gak usah ke agama lain. Orang Islam aja nyembah Allah yang ada cuma bab rezeki doang. Jadi kalau sholat mintanya cuma rezeki. Berarti dia cuma nyembah Allah dalam satu hal, bab rezeki. Ada teman saya rezekinya lagi oke, terus gak sholat. Kenapa gak sholat? Jawabannya sederhana, gue lagi gak butuh Allah. Itu saya dengar langsung ya. Ada juga yang sudah doa dan dia merasa sudah doa dan gak dapet. Emang Allah siapanya dia atur-atur ya? Ya. Kita nih punya bos. Kita bawa proposal ke dia. Kita mau ngadain acara sebulan lagi. Seminggu sebelum acara
dia belum ngasih dana, bantuan. Boleh nggak kita marahin? Bos, gue buat ada cara nih, lu bantu dong. Bisa gitu nggak? Ya bisa begitu. Nah kita sering kurang ajar sama Allah. Saya sudah doa setahun, Allah nggak kunjung-kunjung kasih. Itu kurang ajar namanya. Itu hamba kurang ajar tuh. Ya, dan banyaklah hamba kurang ajar tuh sekarang. Ya, baik. Jadi takdir itu iman yang paling berat menurut saya. Kalau percaya kepada Allah, semua orang percaya. Maka imam dari para imam ahli zikir namanya Abul Hasan Syazili mengatakan, celaka bagi orang yang percaya kepada Allah tapi tidak terima takdir Allah. Ya. Celaka, itu bahasanya udah gawat tuh ya. Wailun, celaka bagi orang yang percaya kepada Allah tapi tidak percaya, tidak terima, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Apa takdir Allah kepada kita malam ini? Cik. Ngapain bang? Bagus. Ini lolos nih. Allah kumpulkan kita malam ini, itulah takdirnya malam ini. Ya. Jadi rukun iman yang intinya depannya sama belakangnya itu udah ke bawah semua. Dan saya mau tanya, kalau tadi al-Islam semuanya zahir, benar ya? Kalau iman naruhnya di mana? Percaya itu di mana? Hati, jangan di sini, pusing kepala kita. Jadi jangan beriman dengan akal, berimanlah dengan kolbu. Akalnya nurut, baru akalnya cerdas. Karena kolbu itulah yang akan merasakan sesuatu itu ringan. Karena di dalam surat Thaha ayat 2 Allah berfirman, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah turunkan Quran bagimu untuk menyulitkanmu. Quran itu justrunya bikin bahagia, happy. Tapi kok hari ini orang belajar Quran jadi kaku. Tashqa itu artinya bikin kamu kaku, tidak bahagia, nggak happy. Kan lawan dari syaqawah itu sa'adah. Sa'adah itu happiness. Jadi kalau orang belajar agama terus nggak happy, ada masalah dalam dia ngaji. Ya, punya teman nggak ketika dia, mohon maaf ya, ngaji, jadi soleh, jadi alim, jadi hijrah, terus tiba-tiba jadi kaku? Ada? Kalau iya berarti ada metode belajarnya yang bermasalah, bukan hijrahnya yang salah. Karena berguru itu penting, al-isnad minad din. Berguru bersanad itu penting. Jadi fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan kamu ngambil agama ini dari siapa, belajar dari siapa. Jadi berguru itu penting. Mereka cari guru yang sudah masuk ke dimensi kolbu. Ya, mulai masuk ke dimensi kolbu. Apa indikatornya? Kalau al-Islam tadi indikatornya udah bagus. Sunnah, bid'ah. Sah, batal, boleh, tidak boleh. Banyak kan Ustadz ngomong, ini gak boleh, ini halal, ini haram, itu bagus. Tapi itu baru awal. Itu seperempat agama di situ. Seharusnya dia meneruskan kepada yang kedua, dimensi kolbu. Apa dimensi kolbu? Dimensi kolbu itu tidak hanya mempersoalkan sah, batal. Ya, pertanyaan sederhana aja. Kalau di kolbu itu, kamu nyaman gak gitu? Kamu bahagia gak? Are you happy gitu? Kamu bahagia gak sih? Coba tanya orang-orang yang sekarang ya beragama itu, dia sebenarnya bahagia atau tidak? Ya, fadal. Ya, wah ini suaranya ditunggu nih habis ini nih. Berarti al-iman sudah masuk ke dimensi kolbu. Percaya, tapi belum cukup. Belum cukup itu. Jadi kalau orang beragamanya baru di kolbunya, belum cukup. Ada yang ketiga. Ada 2 lagi loh. Nggak banyak kok ini. Ini udah diringkes. Materi 12 SKS diringkes 1 malam. Ya. Yang ketiga itu Jibril bertanya mengenai al-ihsan. Ihsan secara harfiah berarti membaguskan sesuatu, menyempurnakan sesuatu, mengindahkan sesuatu. Apa maknanya?
Nabi nggak menerjemahkan secara harfiah, secara letterlek, secara bahasa. Nabi menjawab, ihsan itu ketika engkau menyembah Allah, engkau merasa memandang Allah. Tapi Allah kan bukan fisik, gimana yang memandangnya? Gimana cara mandang Allah? Kalau ini yang hadir kan ada wajahnya nih, ada yang bisa dilihat. Tembok ada yang bisa dilihat. Pemandangan gunung ada yang bisa dilihat. Langit bisa dilihat. Allah apa yang dilihat? Ternyata ada ayat. Kullu syai'in halikun. Segala sesuatu binasa. Segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada eksistensinya. Illa kecuali wajhu rabbik. Ya. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah di sini apa? Coba. Wajah ini fungsinya apa? Apa fungsi wajah? Memandang, dipandang. Kita kalau ketemu orang yang kita pandang apa? Dengkulnya apa? Mukanya? Wajahnya ya. Maka wajah itu dalam bahasa Arab adalah arah yang dilihat. Maka kita mandang orang itu mandang wajahnya. Allah itu bukan fisik. Maka yang dipandang dari Allah itulah disebut wajah Allah. Makan, saya kemudian memandang air ini adalah ciptaan Allah. Maka saya sedang memandang wajah Allah. Sederhana? Ya. Apa yang terjadi hari ini pada kita, ini bukan kehebatanku, tapi ada peran Allah. Kira-kira seperti itu. Gak usah jauh-jauh deh. Kumis sama jenggot tumbuh kan, yang cowok-cowok. Raffi punya ini gak, brewok biasanya ya. Oh berarti ada darah-darah sononya kayak gitu. Coba, ini manjang gak? Enggak manjang ya. Kalau Daulay itu masih zuriat ya? Bukan ya, tapi hadarim. Oke. Inti kayaknya punya brewok-brewok juga deh. Iya benar. Syukur. Dikit ya. Ini manjang? Enggak. Ini manjang. Pernah manjangin enggak? Pernah narikin enggak? Enggak kan? Kenapa ini memanjang, ini tidak? Pernah urus enggak? Kan ribet nih tiap berapa hari. Ya. Ya, bagi Gia, ini berapa kali seminggu nyukur? Tiap hari. Tuh ribet kan? Coba kita ngomong, kamu kayak alis dong, jangan tumbuh-tumbuh lah. Nggak bisa, karena bukan kita yang ngurusin diri ini. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi artinya yang mengatur tubuhku. Yang mengatur badanku, yang mengatur alam semesta. Jadi jangankan alam yang sebesar ini, jangankan masalah popularitas, masalah rezeki. Satu helai rambut pun kita nggak ada urusan. Itu semua Allah yang atur. Zahirnya aja antum yang share itu. Share. Like. Itu zahirnya kita. Tapi sebenarnya yang bekerja adalah sistem rububiyahnya Allah. Disebut rububiyah. Jadi itu yang bekerja, ya. Ini yang bekerja sebenarnya. Kita datang, kayaknya kita yang datang ya. Enggak, kita digerakkan Allah kok. Banyak kok yang diundang, ada banyak yang diundang, tapi yang datang itu gerakannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sadar kalau kita berpikirnya agak tenang? Jadi pergerakan alam itu memang terlalu cepat sekali, sehingga kita nggak melihat kapan dia menjadi sadar kalau ini ada peran lain. Kalau di kolbunya ada nama Allah. Jika di kolbu ada nama Allah, kolbunya tenang, baru dia bisa melihat yang nggak dilihat orang. Coba jawara-jawara, ahli-ahli kungfu, itu ketika mereka tarung, nggak ada yang seruduk-seruduk gitu, nggak ada. Dia tenang sekali. Dia bisa melihat gerakan yang nggak kelihatan sama orang. Kenapa bisa? Karena dia sudah diajar tenang. Dan latihan, mesti ada latihan. Jawara aja pakai latihan, masa kolbu gak dilatih? Ya. Ketenangan kolbu ini yang saran saya,
mulai dilatih. Teman-teman, apalagi mau ngapain lagi kita di dunia ini? Tetap kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi untuk dimensi rohani kita harus jaga. Nah, al-ihsan itu kata Nabi, engkau beribadah seakan memandangnya. Apa yang dipandang? Rububiyahnya, itu bahasa Arab. Rububiyah itu artinya peran Allah pada satu biji atom pun tidak pernah lepas. Saya mau tanya lagi, adakah di alam ini yang bergerak sendiri? Pasti izin Allah, bener gak? Gak usah jauh-jauh lah, ini bisa tumbuh sendiri gak? Matang sendiri? Gak mungkin. Maka Arafi bisa begini, itu pasti Allah yang buat. Antum bisa gabung, ya, orang KPI kan, ya. Itu semua Allah yang atur, nggak ada yang nggak diatur Allah. Cuma kadang kita ego, kita punya tabir di sini, penghijab, penghalang, sehingga kita tidak melihat peran Allah. Maka banyak orang seperti Korun ngomong. Jadi Nabi Musa punya murid namanya Korun. Korun ini dikasihlah amalan, dikasihlah tugas, berhasil menjadi orang yang tajir. Ketika murid-murid Nabi Musa yang lagi kere itu mau, ya murid-muridnya beliau kan miskin semua, dikejar-kejar sama Firaun, minta tolong sedikit saja kepada si Korun. Korun mengatakan, ini harta saya, kalian kan gak ada urusan. Saya yang capek kok kalian yang dapat, gitu ngomongnya. Saya yang capek kok kalian yang dapat. Nah ini gaya-gaya Korun. Jadi di dunia ini ada pewaris Nabi Musa, ada pewaris Korun. Nah, pilih yang mana? Ada pewaris Nabi Muhammad, ada pewaris Abu Jahal, Abu Lahab. Tinggal pilih aja. Kan semuanya kan alam berputar aja. Karakter manusia tuh begitu-gitu aja dari dulu. Makanya sekarang disebutlah harta Korun ini kan karena Allah murka, ditenggelamkan. Setiap kali orang dapat harta di dalam tanah disebut harta karun. Ya. Sebenarnya Korun. Korun itu nama yang sangat boleh disebut abadi juga tuh nama ya. Baik. Jadi ihsan itu beribadah seakan memandangnya. Kayaknya nih masih sulit. Yaudah kita turunin rate-nya. Maka Nabi turun rate-nya. Apa kata beliau? Jika engkau tidak merasa memandangnya, merasalah engkau sedang diliriknya, diawasinya. Ada CCTV? Ada. Kalau ada CCTV berani macam-macam gak? Gak berani. Gak berani. Dulu kita ngurusin paspor sebelum ada CCTV. Ketusnya bukan main orangnya. Pas ada CCTV, saya udah telat 5 menit. Sini mas, saya bantuin. Gak bayar malah. Gak bayar tambahan maksudnya. CCTV itu belajar ihsan. Beribadah seakan diperhatikan Allah. Mungkin ini ilustrasinya masih jauh. Ilustrasi yang lebih mudah. Dulu pernah sekolah, ya kan? Terus diperhatiin sama guru killer. Gimana? Jadi ini gak salting apa? Grogi. Kalau dia lewat, kita pura-pura sibuk lagi. Bener ya? Kayaknya lagi baca buku, padahal bukunya kebalik. Itu kejadian. Kenapa? Karena kita merasa diperhatikan guru. Sebenarnya bukan guru itu yang membuat kita takut, tapi karakter yang ada di dalamnya. Dia killer. Ada lagi guru yang sangat asik. Dia kalau datang kita juga sungkan, segan sama dia, tapi sungkannya sungkan cinta. Rasanya rindu kepadanya. Jadi kalau gurunya nggak datang kita rindu, tapi kalau guru yang pertama tadi, kalau nggak datang alhamdulillah. Ada perasaan lega gitu. Nah, ini namanya ihsan level 2. Ihsan level 2 itu merasa dilirik Allah. Kalau istilah Arabnya muraqabah. Istilah Arabnya. Ini ada 2 jenis. Dilirik karena jamaliyah Allah. Jamaliyah itu keindahan, kelembutan. Ada yang dilirik oleh tadi killer itu apa? Apa yang membuat kita takut sama dia? Karena di dalam dirinya ada karakter tegas, menakutkan. Dalam bahasa Arab, ketegasan itu disebut jalal.
Jalaliyah. Kelembutan, keindahan disebut dengan jamal, jamaliyah. Pernah jatuh cinta kan? Gimana Mas? Mas? Seneng. Kalau kita lagi duduk nih, terus ada yang di sono merhatiin, gimana perasaannya? Seneng, itu. Dan bajunya dibagus-bagusin nggak? Nah, itu indikator orang mendapatkan ihsan. Jadi kita kalau dapat ihsan, kita bagus-bagusin, apa yang bakal dipandang? Karena yang memandangnya makhluk fisik, maka yang kita baguskan fisik. Kalau Allah mandangnya apa? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Saya baru betul-betul utuh belajar kolbu itu selama pandemi. Karena saya dapat guru yang unik. Guru yang kalau sebelumnya guru-guru saya rata-rata pakai serban, pakai kopiah, pakai gamis, pakai koko. Ini enggak. Ya, agak aneh lah ya. Abang udah ketemu Bang ya? Gimana? Unik gak? Unik. Beliau lah yang mengajarkan saya bagaimana memandang orang, jangan pandang sisi fisiknya. Pandanglah sisi rohaninya. Dan itu butuh kebeningan hati. Butuh kebeningan hati untuk memandang itu. Semenjak saat itu udah gak pernah lagi terlintas hal-hal yang negatif terhadap orang-orang. Kecuali sesekali itu langsung saya tepis. Ya. Karena Allah mandangnya kolbu, wajah kolbu itu di make up dikit lah ya. Ya jangan cuma muka ini yang di make up. Ya. Di salon lah. Jangan hanya fisik yang di salon, tapi juga kolbu kita salon. Ya. Kalau kita mau ketemu orang, nyaman gak kalau badannya bau? Ya, maka harumkan si kolbunya. Keharuman kolbu itu dari tutur kata yang baik, akhlak yang baik. Jadi orang-orang yang harum itu dalam ilmu rohani, itu yang kata-katanya lembut. Kata-katanya menyentuh, kata-katanya baik lah kira-kira begitu. Ketemu gak orang berpenampilan soleh, kalau ngomong kasar, ketemu gak? Ketemu gak orang bajunya biasa aja, bahkan gembel, tapi kalau ngomong tentang hati, itu langsung menusuk ke dalam jiwa kita. Ada, saya banyak ketemu. Maka semenjak saat ini saya berharap teman-teman, kalau sudah merawat yang lahir badan ini, ayo kita merawat yang batin ini juga. Ya. Oh saya belum sanggup, yang ini aja belum beres. Justru karena yang zahir itu gak pernah bisa diberesin. Jadi jangan kemudian putus asa, oh saya benerin amalan zahir dulu deh. Gak bakal bisa. Saya nih misalnya, istighfarin mata saya sekarang. 1 jam lagi saya maksiat lagi. Lidah nih kita benerin. Mungkin 5 menit lagi saya nyinggung orang lagi. Jadi jangan dari sini dibenerinnya dari dalam. Karena sumbernya di dalam. Bahasa Arab sumber itu sadar. Sadar, bahasa Arab dada ini disebut sadar. Ternyata dalam bahasa Indonesia disebut kesadaran. Jadi orang yang sadar dalam bahasa Melayu lama itu orang-orang yang sudah masuk ke dimensi kolbunya. Ya jadi gak usah terlalu berat juga mikirinnya. Justru ini sangat mudah. Karena kalau soleh secara fisik, ribet. Ya, saya aja ribet kalau soleh secara fisik. Yang mudah itu adalah kita kan sangat mengerti hati kita sendiri. Ya, mulailah berdialog dengan hati. Nabi SAW mengatakan istafti kolbak. Mulailah tanya batinmu. Kamu bahagia nggak dengan ini? Bukan senang ya, bahagia. Bahagia itu kenyamanan yang tidak ada batasnya. Saya mau tanya malam ini happy nggak? Atau takut nggak ketemu saya? Takut dikata-katain nggak? Gimana? Ngaji begini nyaman nggak? Karena saya nanya kali ya. Ini namanya ihsan. Ihsan inilah yang disebut ilmu kerohanian. Inilah Islam yang sebenarnya di situ.
Dulu ketika Rasulullah awal di Mekah dan awal masuk Madinah, ini yang beliau urus. Setelah kuat, baru Rasulullah mengajarkan syariat. Kalau sekarang kan syariat dulu yang mau dibenerin orang. Kabur kawan-kawan kita jadinya. Kalau kita nulis skripsi, ada nggak pembimbing skripsinya? Masa mau menulis nama Allah di kolbu nggak ada pembimbingnya? Ya, mau coba-coba sendiri pakai YouTube. Gila ntar. Jadi kenapa ada orang belajar agama jadi sedeng, jadi mengiring begini? Karena dia belajarnya lewat sosial media. Ini berbahaya. Ya, coba saya mau sehat, punya penyakit nih, mau sehat, cari obatnya lewat Google atau lewat YouTube. Ngapain juga ke dokter? Kan banyak dokter di YouTube. Kan sama tuh sama orang yang itu, ngapain ngaji sama ustadz? Nah, ada YouTube kok, ada TV kok. Sama tuh kasusnya. Dan lihat nanti, dia mungkin gak gila secara psikologis, tapi dia gila secara pemahaman. Dia mulai nyerang orang, ini salah nih. Itu kegilaan menurut saya. Orang gila kan suka nyerang orang lain kan. Kegilaan itu yang paling bahaya. Dan itu sudah mulai kejadian di masa kita. Terutama pasca reformasi lah. Karena semua kelompok boleh ngajar, semua kelompok boleh berekspresi. Muncullah fatwa aneh-aneh dari orang yang nggak berhak berfatwa. Ya, ini ihsan, ini yang kita sebut dimensi rohani. Ini baru 3 ya, Islam, iman, ihsan. Sebelum pandemi saya kira cuma 3 ini yang diperlukan orang dalam beragama. Ternyata di hadisnya ada tambahan. Nabi ditanya, matas sa'ah, kapan kiamat terjadi? Lalu Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabinya nggak tahu. Masa sekarang orang ngomong akhir zaman sok tahu ya? Cocok loginya kenceng. Lalu beliau ditanya, akhbirni an amaratiha. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri akhir zaman. Ternyata ciri-ciri yang disebutkan di hadis itu udah terjadi semua. Sekarang sisa yang gede-gedenya. Sisa Dajjalnya keluar, Al-Mahdinya keluar. Apakah ini hakiki? Ini real, hakikatnya hadisnya sahih. Nah, maka ke depan itu 1/4 ilmu agama yang paling penting, nomor terakhir adalah ma'rifatu akhir zaman. Mengenal tentang akhir zaman. Dan dalam ilmu akhir zaman ini juga banyak aliran-alirannya. Hati-hati ya. Jangan sampai belajar tentang akhir zaman malah bikin gelisah. Berarti belajarnya tidak dengan ihsan. Belajarnya pakai nafsu. Akhirnya cocok logi lagi. Ukraina sama Rusia perang, ntar dikaitin dengan apa? Ya. Saudi ngapain dikaitin dengan apa? Nah, ini udah banyak kejadian, cocok logi. Nah, kita nggak usah cocok logi karena ilmu akhir zaman sudah disebutkan Nabi, tinggal kita susun bagaimana cara memahaminya. Ya. Jadi kalau disimpulkan teman-teman, Jibril pulang, lalu Nabi bertanya ke Umar, ini kesimpulannya di kalam ini. Hei Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya? Umar sudah nebak tapi nggak berani menyampaikan. Lalu mengatakan hanya Allah dan Rasul yang tahu. Nabi kemudian mengatakan, itu Jibril datang untuk mengajari kamu tentang agama kamu. Maka agama yang diajarkan Jibril ada 4 persoalan. Al-Islam. Al-Islam ini kemudian disebut ilmu fikih, ilmu hukum Islam. Itu 1/4. Jangan semua belajar Al-Islam. Nanti jadi kaku, jadi keras. Ya, kenapa banyak teman-teman kita sekarang menjadi kaku dan keras? Karena dia dominan belajar 1/4 ilmu ini. Nama ilmunya ilmu fikih. Ya. Atau kajian-kajian sunnah, kajian-kajian tafsir, kajian-kajian yang sejenis inilah. Ya, banyak ya kajian itu sekarang. Nah, ini 1/4. 1/4 yang kedua, al-iman. Ini ilmu tentang akidah, memantapkan keyakinan. 1/4 ketiga, al-ihsan, ilmu ruhani. Ilmu ruhani. Nah, ilmu ini tidak banyak yang mengkaji karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang bisa membuat orang merasakan manja-manja sama Allah. Hanya ilmu inilah yang membuat orang gak pernah kesepian di batinnya.
Selama-lamanya dia bahagia, selama-lamanya. Sekali dia kenal Allah, selama-lamanya dia kenal Allah. Sekali dia pernah merasakan Allah bersamanya, selama-lamanya dia akan merasakan kebersamaan dengan Allah. Itu ihsan. Sekali saya sholat nih, merasakan sentuhan dahsyat ketika beribadah, itu rasa gak akan pernah hilang sampai mati. Kecuali kufur nikmat dan khianat kepada Allah. Ya, ada orang yang kufur nikmat. Ya, saya punya murid, dulu mimpi ketemu Rasulullah berkali-kali, bahkan dalam sholawat ketemu Rasulullah dalam keadaan jaga. Bukan Rasulullah jadi fisik, enggak, rohaninya bisa melihat itu. Biasanya dia cuma melihat dalam keadaan mimpi, sekarang kekuatan rohaninya bisa menembus alam yang sadar. Makanya jangan heran nanti kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, itu benar. Ya. Tapi kufur nikmat. Sekarang dia berkhianat. Ya. Malah jelek-jelekin kita. Ya, ngata-ngatain kita. Dia lupa habis diajarkan zikir dia langsung bertemu Rasulullah malamnya. Ya. Maka teman-teman, nikmat itu tidak hanya nikmat fisik, juga ada nikmat rohani. Capek nggak kalau tiba-tiba orang minta foto terus yang ditolak ya? Itu mereka merasa dapat nikmat ketemu idolanya. Tapi yang pantas tentunya, jangan yang ditarik-tarik ya. Itu mereka kayak dapat nikmat, wow, idolaku nih, foto gitu. Biarkan dia menikmati. Jadi ternyata berbuat baik kepada fansnya itu nggak mesti kasih duit, kasih foto aja beres. Ya, ini contoh ya, contoh. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi tentang ilmu akhir zaman. Nah, akhir zaman ini manhajnya harus disebut manhaj nubuwah. Jadi bukan dengan aliran politik, bukan dengan memberontak, bukan dengan buat khilafah abal-abalan, tapi khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah berdasarkan manhaj kenabian. Kenabian itu dimensinya rohani, tidak dengan cara nyakitin orang, tidak dengan cara memberontak suatu negara, tidak dengan cara menghina simbol-simbol negara, enggak. Maka pejuang-pejuang khilafah menghina negara, berarti dia enggak syukur. Berarti minhajnya bukan minhaj. Manhaj itu artinya sistem. Sistem berfikirnya bukan fikir ala Nabi. Ya, ada sekarang ustadz menghina bendera? Ada. Itu syirik lah. Syirik dari mana? Emang kalau hormat ke abang saya syirik? Dibuat-buat hadis palsu sama dia, ya nggak tahu hadis apa enggak tuh. Tapi orang Arab kan kira hadis, walaupun dia nggak nyebut hadis. Ya, cium tangan bagian dari separuh sujud, itu kan aneh. Ada orang yang coba-coba membuat begitu. Kalau nggak suka cium tangan, ya tolak aja, nggak usah buat-buat kalam baru. Ya, ada yang mulai kemudian mempersoalkan falsafah negara Pancasila. Ini aneh ini. Dia menganggap Pancasila itu tandingan Quran. Ya salam. Pancasila itu nggak level dandingin Quran. Quran itu terlalu tinggi untuk ditandingi. Maka Pancasila bukanlah tandingan Al-Quran. Ya. Jadi ma'rifat akhir zaman ini bisa mensterilkan cara berpikir kita supaya kita nggak jadi ekstrim, berpikirnya tidak nggak aneh-aneh. Ya. Kita syukuri negeri ini. Jadi orang yang mengerti tentang akhir zaman dia akan mensyukuri negeri kita yang besar. Saya ngomong berkali-kali di luar teman-teman. Coba lihat peta Eropa dengan peta Indonesia. Sama nggak luasnya? Taruh aja. Ukurannya sama, bedanya kita terpisah pulau. Itu aja bedanya. Eropa ada 30-an negara. Ya, Uni Eropa kemarin 26 atau 27 gitu ya. Yang Euro itu. Yang kemudian Indonesia ada 30-an provinsi. Sekarang berapa pecahannya? Saya udah gak tahu lagi tuh. 34. Oh, lolos nih IPS-nya ya. Ngajarin anak di rumah ya. Indonesia sebesar itu satu negara, bayangin coba. Jiran kita aja federasi, negara-negara bagian. Ya tetap oke sih, bagus. Tapi Indonesia negara kesatuan. Ini kalau bukan wali-wali Allah yang bangun negara ini, siapa lagi? Jadi ini hadiah dari kekasih-kekasih Allah. Dulu yang bangun negara ini kan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya anak namanya Wahid Hasyim, itu berjuang bersama Soekarno, Hatta. Ya. Mereka berjuang, dan masih banyak yang berjuang dengan segala macam aliran politiknya. Jadilah negara ini satu. Gak mau disyukuri.
Mereka lupa kali yang sekarang mau berontak-berontak itu ya, bahwa negara ini dulu pernah menjadi negara serikat. Kalau mengerti ilmu akhir zaman, teman-teman, ayo kita syukuri negeri ini. Masalah nanti aja ya. Ya. Ini teman-teman yang bisa kita petakan. Jadi kalau belajar agama 4 ini. Jadi kalau buat pengajian jangan sekali sebulan, sekali seminggu. 4. Fikih, belajar hukum fikih, belajar akidah, belajar tentang qalbu rohani, lalu akhir zaman dengan cara yang tepat. Itu kalau mau ngaji. Insya Allah walaupun gak bisa baca kitab, gak bisa baca Arab gundul, gak apa-apa. Yang penting yang ngajarnya bisa. Semoga nanti bantu teman-teman untuk difasilitasi ngaji. Ya. Gimana Mbak? Sepakat? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena rohani kita pasti haus. Kalau nggak dikasih gizinya, dia akan salah gizi. Kalau udah salah gizi, wah nggak nyapa lagi sama kita ntar. Udah ada yang nggak disapa belum? Sama temannya sekarang? Dimusuhin? Udah ada ya? Dulu temenan, nongkrong bareng. Sekarang dia nyerang kita, ada nggak? Oh saya punya teman udah banyak yang begitu. Bahkan sama Ustadz juga ada. Dulu nongkrong bareng kita. Cuma karena beda paham dikit diserang kita. Ya. Padahal kalau beda aja nggak apa-apa kan? Ya. Oke, baik. Ada diskusi, tanya jawab? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya. Mirip kan? Kita mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya perihal yang dimaksud dari hati yang beriman sama hati yang inkar itu gimana Pak Ustadz? Ya, itu aja Pak Ustadz. Wow. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Beriman itu bahasa Arab. Sederhananya percaya. Ya. Saya kalau percaya sama teman saya nih kendaraan saya tolong ya bawain. Kalau saya percaya, saya nyaman. Karena dia layak dipercaya. Maka jangan taruh kepercayaan kepada yang gak layak dipercayai. Maka benar-benar bertuhan itu harus benar-benar kenal namanya, sifatnya. Jadi kita tahu karakter Tuhan itu sehingga kita gak salah percaya. Yang gak pernah khianat kan cuma Allah. Suami istri aja bisa khianat. Temenan bisa khianat. Satu majelis pengajian bisa khianat. Ustadz bisa khianat. Apalagi politikus. Apalagi tikus. Ya, semuanya bisa. Jadi kalau saya sudah percaya sama seseorang, saya nyaman nitipin sesuatu. Kalau kolbu sudah beriman, percaya kepada Allah, dia nyaman menitipkan nasibnya kepada Allah. Gitu. Besok ada jaminan masih hidup? Nggak ada. Maka saya katakan sebelum tidur, ya Allah aku percaya kepadamu. Aku titipkan nyawaku, keluargaku, teman-temanku kepadamu. Wah dahsyat. Orang yang bisa mendoakan orang lain itu paling hebat. Jadi siapa yang orang hebat malam ini yang bisa doain temannya? Mau? Ya, jangan doain diri sendiri aja. Jangan hanya mendoakan rezeki sendiri, doain rezeki teman kita. Kalau saya nggak hanya doain teman, doain musuh. Bukan hancur, bukan. Ya Allah hancurin musuhku, bukan. Saya mendoakan, ya Allah jika aku salah, tolong bukakan hatiku supaya menyadari kesalahan. Jika mereka yang salah, tolong bukakan hatinya supaya hatinya sadar bahwa dia salah. Jika mereka kasar, saya kasar, tolong lembutkan hati kami. Setiap hari saya berdoa begitu. Jadi mendoakan yang terindah itu ternyata mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat buruk. Jadi Imam Ahmad bin Idris al-Idrisi, ini imam satu mursyid dalam Thariqat Idrisiyah namanya. Beliau pernah menyebutkan kisah dari guru-guru terdahulu. Jadi seorang guru ini dalam pengalaman rohaninya bertemu dengan Allah. Lalu bertanya, ya Rob, ya Allah, bagaimanakah caranya supaya aku punya hubungan spesial denganmu? Yang hubungan ini tidak ada satupun makhlukmu atau jarang makhlukmu mengamalkannya. Apa jawaban Allah dalam kalam ilhamnya? Wahai hambaku,
Apakah engkau punya musuh? Apakah engkau punya orang yang zalim kepadamu? Jika iya, doakanlah kebaikan baginya, berbuat baiklah kepadanya. Dia nggak nyapa kita, kita sapa dia. Nih pasti teman-temannya kerja nih, tersinggung. Jangan kemudian tersinggung dibalas tersinggung, ngambek dibalas ngambek, sapa dia. Bisa nggak malam ini? Dimulai. Ya, jadi malam ini sebelum tidur, bangun tidur kita doakan, ya Allah ampuni aku, saudara-saudaraku, teman-temanku, bahkan musuhku. Nanti musuh nggak ada lagi, semuanya jadi saudara, semua jadi saudara. Ya, kira-kira begitu. Bisa nggak malam ini? Bisa ya. Antum merasakan kebahagiaannya luar biasa. Jadi mendoakan orang itu salah satu cara bahagia. Ya, dan mendoakan hanya diri sendiri, siap-siap stres. Saya udah doa, kok belum dikasih-kasih gitu. Tapi kalau doain orang, di kita kadang belum, dia orang sudah. Nanti dia datang sama kita, makasih ya udah doain gue gitu. Dia akan ngomong begitu nanti. Dan itu sering terjadi. Saya sering sekali doain orang dan dia dapat duluan. Kalau dia dapat kan kita ntar dapat juga. Ya insya Allah. Gitu ya. Jadi hati yang percaya itu hati yang nerima, hati yang trust. Kalau ingkar, dia pernah dikasih sesuatu, lalu dia mengingkarinya. Dia pernah diberikan kepercayaan, lalu dia khianat. Tubuh ini titipan Allah nggak? Coba yang sudah punya anak, belum punya anak ya mas ya? Belum, jadi belum paham lah ya. yang udah punya anak nih paham. Bahwa anak itu bukan kita loh yang buat. Kita cuma asbab aja, sebab aja. Maaf ya yang belum punya anak. Maaf juga yang belum punya pasangan ya. Banyak kok yang merasakan ini tapi tidak menyadarinya. Bahwa saya nggak pernah lo membuat muka anak saya, nggak pernah. Ya. Kalau anaknya mirip siapa nih? Ya. Anak kita mirip siapa? Kita nggak pernah melukis. Maka seorang suami, istri, ayah, ibu nggak perlu iri kalau anaknya mirip siapa. Karena yang melukis wajah itu Allah. Maka Allah menyebut dirinya Al-Musawwir, yang maha melukis wajah manusia dan semua makhluk. Coba sebanyak ini muka kita, ada yang sukunya sama, sukunya beda, tapi mukanya beda-beda ya. Ini saudaraan beda tuh, dunia akhirat bedanya. Ya mulai dari badan ya kan. Ya tapi ketawanya sama. Benar kan? Semuanya kita beda. Dan siapa yang melukis wajah ini? Yang melukis Allah. Gak pernah kita melukis wajah kita sendiri. Jadi saat ada orang memuji muka saya, muka mas-mas ini, mbak-mbak ini, itu bukan lagi muji kita. Lagi muji yang buat. Coba kalau ada lukisan biasanya ada tanda tangan yang buat gak? Bener. Maka kalau puji lukisan itu, kita sedang memuji lukisannya atau memuji orang yang punya lukisan. Ya, tapi banyak yang terjebak di lukisannya. Benar. Kalau orang yang cerdas dia mikir, ini siapa yang punya? Saya pengen ketemu. Berarti dia sudah masuk ke dimensi rohani. Kalau belum, dia cuma bilang, wah bagus ya lukisannya, gitu doang. Saya setiap kali ngeliat lukisan itu, saya penasaran sama orangnya. Tapi anehnya orangnya gak sebagus lukisannya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, gitu ya, percaya, ingkar. Terjawab? Oke, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau lagi, yang mau bertanya? Bang Jerry, silakan. Mas Jerry. Bismillah. Assalamualaikum Buya. Jadi sesuai perkataan Buya yang barusan dikatakan, mendoakan musuh kita, mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Sementara ketika kita ingin melakukan itu, terkadang kita ada getaran nafsu yang sangat kuat. Itu tips-tipsnya tuh gimana caranya Buya melawan itu? Apakah nggak jadi nafsu lawan nafsu? Jadinya gimana tuh Buya? Okay. Terima kasih Buya. Ya. Mau jalan pintas, mau jalan muter-muter? Pintas ya. Kalau pintas sederhana. Adakah sesuatu gerakan di alam semesta tanpa izin Allah? Nggak ada. Jadi dia musuhin kita karena izin Allah kan? Yang dipandang jangan dia lihat,
Allah lagi mau apa ini? Pasti Allah lagi mau sesuatu. Imam Ghazali buka rahasianya. Kata beliau, kalau kita dimusuhin seseorang, itu adalah kesempatan besar untuk muhasabah diri sendiri. Apa terjemahan muhasabah itu? Introspeksi. Aduh, susah amat nyebutnya. Aduh. Emang kalau darah A katanya agak sulit nyebut-nyebut R tuh ya. Ya. Maka di kampung saya itu orang nyebut R tuh Guma. Coba R lain apa? Bukan yang ada R-nya di tengah atau di depan. Agazi, nama saya itu dipanggil Agazi. Ini kayak orang Prancis, Français. Ya, jadi kita kalau spelling Prancis tuh cepat. Gaya benar. Tapi kalau bahasa Inggris agak kegigit-gigit lidah kita ya. Nah itu muhasabah. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kamu belum bertemu guru spiritualmu, rohanimu, guru spiritual agak horor dikit sih karena pernah kejadian Gatot itu ya. Kita sebut, jadi biar gampang teman-teman, dalam bahasa rohani, guru rohani itu disebut mursyid. Ya, ingat-ingat istilah ini ya. Mursyid atau murabbi. Mursyid atau murabbi. Murabbi sudah banyak dipakai di pergerakan, maka yang aman itu al-mursyid ya. Mursyid itu boleh disebut guidance, yang memberikan guidance rohani. Jadi kalau belum punya, Mas Jerry, kita belum punya guru nih, maka bergurulah lewat musuh. Karena musuh itu tahu kelemahan kita. Kalau teman kadang nggak enak mau ngasih tahu, kecuali teman yang shadiq. Teman yang shadiq itu teman kita sama dia udah satu jiwa. Maka dia kalau melihat ada kekurangan dalam diri kita, dia kasih tahu, ini kamu nggak benar begini. Orangnya udah tiktokan. Kebanyakan kita punya teman sandiwara, teman kepentingan. Ya. Ini walaupun saya gurunya mereka nih, saya kalau salah disebutin loh. Mereka nih. Pahit-pahit disebutin dan saya seneng. Ya, walaupun waktu nelannya pahit. Wah, iya juga ya. Merah juga tuh muka kita. Tapi kita seneng. Itulah kesempatan luar biasa. Luar biasa itu. Maka kalau punya teman yang tahu aib kita dan dia ingetin, itu kasih apresiasi buat dia. Kalau ada musuh, maka kita doakan mereka karena dia memberitahu kekurangan kita semua. Gitu Mas Jerry ya. Ini jalan pintasnya. Karena yang kita lihat Allahnya ya. Wow, si kecil. Namanya siapa nih bagi? Rayyanza. Wow, Rayyan. Masya Allah, namanya indah sekali. Rayyan, nama surga. Surga orang yang berpuasa. Artinya surga kesegaran. Rayyan itu artinya surga kesegaran. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi? Ya. Ustadz nanya Ustadz gimana ceritanya nih? Ada titipan pertanyaan. Okay. Ada titipan pertanyaan dari teman Rans juga. Kebetulan lagi nggak hadir di sini. Haikal namanya. Dari WhatsApp saya nitip pertanyaan. Kalau pertanyaannya, Ustaz, kalau orang tua yang meninggal terus anak kan menjadi asbab menjadi diringankan kuburnya, gitu. Azab kuburnya. Tapi kalau misalnya sebaliknya gimana Bu ya? Misalnya anak yang meninggal dan orang tua yang mendoakan, apakah sama? Gitu. Aku nggak ngerti pertanyaannya. Kan ada istilah kalau misalnya orang tua meninggal, anak mendoakan, diringankan kuburnya. Oh, okay. Nah sekarang kalau misalnya sebaliknya gimana Bu ya? Gitu. Itu yang pertama Bu ya. Itu kalau titipan. Kalau yang dari saya kan ada istilah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya gitu. Sedangkan kalau bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, sedangkan diri kita ini saya misalnya dikenal orang Ubay gitu. Tapi mungkin di rumah beda lagi. Di luar beda lagi, di luar lagi. Sebenarnya bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri gitu. Ya. Baik. Gitu Bu. Ya, hobi baca buku kan? Cari buku Kimia Usaada, tapi terjemahannya Mencapai Kebahagiaan. Sudah diterjemah oleh beberapa kawan-kawan saya di penerbit Turas. Cari, ya, online ketemu ntar. Di situ nanti terjawab. Jadi saya jawab dari yang paling belakang. Ubay itu kan nama fisik, mukanya begini, ya. Tapi Ubay yang batin, yang rohani kan bukan ini. Kalau disebut
Ubay sakit hati kan bukan tubuhnya yang sakit. Ubay bahagia kan bukan tubuhnya yang bahagia. Biasanya orang kalau bahagia sama sedih itu bedanya apa? Kalau sedih ngapain? Nangis. Wah, dulu nikah juga nangis ya teh ya. Nikah sedih apa bahagia? Sedih. Yang mana nih yang bener nih? Ya, terharu itu bahagia tapi menangis. Ya. Dulu nikah nangis gak? Atau bikin tangis orang? Ya. Jarang kalau cowok jarang yang nangis. Tapi saya punya teman habis akad dia nangis. Itu ada. Banyak utang. Tega amat sih bang. Jadi diri kita itu bukan yang ini. Ini kan kembali ke tanah. Coba orang mati itu apa masih kurang cukup buktinya bahwa tubuh ini kembali ke tanah. Berarti bukan ini yang sebenarnya kita. Kita itu adalah yang merasakan bahagia, sedih, yang punya emosi, yang punya kesabaran, itu dia. Ya, itulah yang ditiup oleh Allah ke dalam perut ibu kita. Tuh jadinya jadi Rayyanza. Ya. Benar ya, Rayyan Zaki. Rayyanza Malik Ahmad. Masya Allah ada Ahmadnya. Ini kan dia badannya aja yang masih kecil. Ruhnya sebenarnya sudah oke di sana. Tapi karena ruh itu masuk ke dalam badan. Sebenarnya bukan masuk dalam arti menempati. Terkoneksi ke badan. Badan kita belum siap menerima informasi ruh. Jadi ruh itu mengalami amnesia. Amnesia rohani. Ada yang ingat gak dulu ketemu Allah? Gak ada kan? Dulu kita sama-sama ketemu Allah loh dulu. Gak ada yang ingat ya? Saya juga gak ingat. Tapi tanya nih Wica nih. Kalau zikir kolbunya bergetar. Itu tanda dulu pernah ketemu. Kalau pergi haji pertama kali atau umroh. Pas ngelihat Ka'bah berdesir gak? Set gitu. Kita berdesir ngelihat Ka'bahnya atau yang disembah ketika melihat Ka'bah. Itulah Allah yang dulu kita dulu bertawaf. Jadi ruhani kita dulu tawaf di sana. Tawaf lama, ada panjang sekali tawafnya. Dulu di sana bertawaf. Dan hidup ini kan lagi tawaf semua nih. Ya. Lagi tawaf kita semua. Tawaf kan artinya keliling. Lagi keliling-keliling kan sekarang nih. Keliling sini. Ada tuh yang tadi keliling-keliling mulu di UIN dibuang katanya. Keluar ya. Sampai semester 7 keluar ya. Bukan keluar sendiri, dikeluarin. Terus masuk mana lagi? Masuk ini dikeluarin, itu kan hebat deh. Itu sebenarnya bukan itu kesialan dia, tapi memang dia lagi tawaf aja. Tawaf. Maka Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu rasakanlah kalau di dunia bahwa kamu memang alien. Kamu seorang yang asing. Gharib itu pendatang. Jadi walaupun ini misalnya kantor atau rumah. Ini rumah fisik. Rumah rohani kita bukan di sini. Maka bangunlah rumah rohani. Bagaimana cara bangunnya? Bangun dengan keilmuannya. Tanpa ilmu bisa nggak bangun rumah? Sama, mau bangun rumah rohani pakai ilmu. Ilmunya ilmu tentang rohani. Ya. Dan cara membangun rumah rohani adalah dengan menyerap nama-nama Allah ke dalam diri. Ada 99 nama Allah, silakan ambil satu saja, dijadikan karakter. Yang paling gampang itu Rahman, Rahim. Rahman, Rahim, kasih sayang. Apalagi yang sering dibaca? Al-Malik. Waduh, nyarinya Al-Malik sih langsung ya. Oh, namanya Malik ya. Ya, Rozak. Rozak deh. Allah yang Maha Rozak. Bagaimana cara mengambilnya ini? Mengambil cahayanya. Kan cahaya ini berkembang terus. Ada orang yang hanya mengambil cahaya fisiknya. Maka dia dapat duit, popularitas, pengikut, follower, viewer, itu fisik. Zahir itu semua. Ada yang bukan zahir. Di saat seseorang itu mencapai sesuatu yang dia mau, apakah tadi materi atau di luar itu, dia merasa nyaman gak di dalam dirinya? Senang beda dengan kenyamanan. Dia merasa tenang gak? Jika dia merasakan ketenangan, dia sedang diberi rezeki rohani.
tubuh saya waktu masih kecil, nanti Ryan ini ketika dia udah mulai umurnya 2-3 tahun senang mobil-mobilan. Nah, mobil-mobilan. Tapi kalau udah gede, mobil beneran tuh, lihat. Ya. Senang motor-motoran. Kalau udah gede, jika ada rezeki, senangnya motor beneran. Itu kesenangan fisik. Fisik itu. Kita bukan hanya sekedar bisa jalan pindah tempat, enggak. Kita mau cari sesuatu yang ada nilai di kendaraan itu. Sama, rohani juga mencari hal itu. Bukan sekedar belajar agama yang dimau oleh rohani, tapi ingin mengenal siapa pemilik agama ini. Ada kendaraannya juga disebut thariqah, jalan. Ya, ada jalannya ke sana. Ada yang jalannya lewat jalan tol, ada yang jalannya lewat gang, mampet berkali-kali, kegores berkali-kali, maklum ikut GPS ya. Jadi di dunia aja kita bisa tersesat kalau pakai GPS, apalagi pakai di alam lain. Maka kalau berguru dalam rohani jangan coba-coba main diambil dari YouTube, dari Google terus diamalin, jangan. Berbahaya. Kecuali udah ketemu orangnya, sudah diizinkan orangnya boleh. Ya. Jadi mengenal diri itu, diri yang dulu Allah pernah berpandang-pandangan dengan kita, itu di alam sebelum ini, alam ruh namanya. Makanya kita ini akan rindu ke sana. Disebut nama pemiliknya, kita akan bergetar, insya Allah nanti. Ya, insya Allah nanti ya. Ini kita skip dulu, takut kedalaman ngajinya. Terus yang kedua tadi, yang Haikal apa tadi? Kalau orang tua meninggal bisa diringankan oleh doa anak. Kalau anaknya meninggal bisa doain sama orang tua nggak? Sebenarnya lebih dari itu. Jadi ada orang salah faham, baca satu hadis Imam Muslim. Dalam hadis ini dikatakan, idza mata ibnu Adam, jika mati seorang manusia, in qata amaluhu illa min thalas, maka terputus amalnya kecuali 3. Mereka mengira 3 itu pembatasan. Enggak, 3 itu contoh. Karena di hadis lain disebutkan 6. Di hadis lain disebutkan lebih. Yang 3 itu pertama ilmu, yang kedua sedekah jariyah. Jadi bukan amal jariyah ya, sedekah jariyah. Yang ketiga waladun, anak ya soleh yang mendoakannya. Sehingga banyak orang berpikir yang nyampe cuma anak, itu keliru besar. Coba nih, mau mati duluan gak? Mas Ubay meninggal duluan nih, gak punya anak, berarti gak ada yang doain dong. Kira-kira kalau saya doain nyampe gak? Terus, harus punya anak gitu? Enggak, gak mesti. Jadi kesalahan orang-orang membaca hadis ini, kalau selain anak gak nyampe. Kalau begitu kita bubarkan sholat jenazah. Karena sholat jenazah takbir ketiga itu doa mendoakan yang meninggal walaupun bukan babe kita, bukan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Coba terjemahin apa? Ya Allah ampuni dia, rahmati dia didoain semua. Bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan mbah kita, bukan eyang kita doain kok. Itu sebabnya orang-orang Indonesia punya satu tradisi Ahlus Sunnah namanya tahlilan. Ya, tahlilan itu bagus. Jangan terjebak dengan, oh ini bid'ah. Bid'ah itu kalau salah faham. Isinya tahlilan ngapain? Mendoakan yang mati, sederhana. Sederhana sekali. Ya, yang lucu nih Bang Dodo nih. Ya, dia punya nggak tahu temennya apa sahabatnya apa saudaranya. Nggak percaya kalau doa nyampe. Apa buktinya nyampe? Dia orangnya PA juga kan. Apa kata dia? Lu mati aja dulu, ntar gue doain. Kacau juga tuh orang. Ya, selamat Bang Do. Tapi kalau debat begitu kan jadi kebaikan kan. Gitu. Jadi tidak mesti orang tua, bisa teman, apalagi saudara dekat. Gitu. Gitu ya. Ya. Gimana? Cukup? Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya. Ya satu lagi aja. Ya. Pakai mic. Ya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi di ceramah Abuya dan ceramah sebelum-sebelumnya yang saya selalu dengar, Abuya selalu mengatakan tentang mengimani takdir, bahwa takdir buruk itu sesungguhnya tidak ada gitu ya. Tapi ketika ada hal yang tidak baik datang ke kita, takdir buruk itu datang ke kita, bagaimana kita mengasah kolbu kita bahwa itu adalah bukan takdir buruk. Iya, ya. Makasih ya Bu ya. Sama-sama Teh Indri. Di takdir itu boleh kita sebut settingan Allah terhadap alam semesta. Jika ada orang tua dan ibu mau membuat planning untuk anaknya, mungkinkah planningnya buruk? Allah itu lebih sempurna daripada orang tua, lebih sayang daripada orang tua. Mungkinkah Allah memplanning sesuatu yang buruk untuk kita? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Maka ketika terjadi sesuatu yang menurut nafsiyah, jadi yang mengatakan ini buruk namanya nafsiyah. Ini saya langsung buka aja, bahwa diri kita ini terbagi dua, ada ruhiyah, ada nafsiyah. Ruhiyah itu ruh murni, hembusan Allah murni. Sedangkan nafsiyah itu sisi keegoan. Yang mengatakan itu buruk itu ego. Apa aja kejadiannya? Suami istri, baikan, tengkar, itu sama semua. Ya. Bisnisnya naik turun, itu semuanya mainan dari sana. Coba dulu waktu lagi naik bisa sering bersama AA enggak? Abah. Ya. Sekarang sering jamaah kan sholatnya. Ini nikmat besar itu. Tajanya sama Tehnia tuh, masih jarang dia sholat bareng tuh. Ya. Iya, kunker terus. Kunjungan kerja ke alam bako. Jadi ada nikmat lain. Ada nikmat lain yang mahal. Orang-orang coba tanya nih sebelum pandemi. Lagi kena macet baik di mobil ataupun di motor. Ngomong gini, coba kalau saya bisa jamaah di rumah, jamaah di komplek, bisa bareng sama anak-anak, sama istri. Pandemi datang, kerjaannya hilang, dia bisa setiap hari sama anak istrinya. Dia dapat nikmat lain yang sifatnya imateri, tapi memang dompetnya agak tipis. Ya. Oh itu banyak. Kecuali ya Arafi ya. Ya. Beda-beda nasib ya. Tapi ingat, ini kan lagi naik. Kita nggak tahu kapan turunnya. Maka jangan naik-naik amat. Ya. Jangan naik-naik amat. Mainnya standarnya. Tenang. Ya. Jadi jangan terlalu apa. Dan follower kah, fans, semuanya itu hadiah dari Allah. Mereka sedang melihat jamalullah dalam dirinya Arafi. Ada keindahan, skill, dan semua itu adalah anugerah dari dia. Dan yang kok dikasihnya ke orang ini gitu. Ada orang gak terima. Kok dia diam mulu? Nah bolehlah muncul hater. Hater itu kan bahasa anak-anak sekarang. Kalau bahasa Qur'annya kan hasid. Min syarri hasidin idza hasad. Orang hasad itu sudah ada dari dulu. Di zaman Nabi Adam yang hasad itu iblis. Jadi orang hasad itu nabinya bukan Nabi Adam tapi iblis. Gak usah khawatir kita. Jadi kita gak usah dipepet sama dia. Gak usah juga diadu-adu sama hater. Gak usah. Dalam dunia dakwah juga begitu. Ya, benar gak? Sama. Ya, sama semua. Nah, maka jika ada orang benci kita, senang sama kita, itu bukan senang sama kita, bukan benci sama kita. Orang yang hasad itu dia sedang marah kepada Allah. Gimana? Marah sama Allah kufur gak? Kufur. Jadi orang hasad itu orang-orang yang kufur kepada nikmat Allah. Kan dia protes sama takdir kan berarti. Contohnya nih, yang dibikin pinter Mas Ubay, saya enggak. Terus saya mau protes, mau iri sama dia. Berarti saya protes sama Allah dong. Itulah ya kejahilan orang-orang hasad. Dia akhirnya menyerang, diseranglah Mas Ubay ini, diserang terus, apa aja dijadiin bahan. Sedang sedia sebenarnya lagi menghujat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi takdir itu semuanya baik sebenarnya. Ya, yang buruk itu
sensor kita agak kurang oke. Ya, sensornya kurang bagus. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, Raffi, Mbak Gigi gitu ya. Semua teman-teman, apapun yang terjadi, itu semua izin Allah, maka cukup katakan di hati setiap pagi, setiap sore, aku rela, aku ridho kepada Allah. Udah, pasti bahagia hidupnya. Ya. Dan terakhir, kesimpulannya, kalau ingin belajar agama, belajar 4 ini sekaligus. Jangan belajar paru-paruan, biar beragamanya kafah. Tetap bekerja seperti biasa, ya tinggal nanti mainnya pusatnya di ihsannya tadi, main di kolbunya. Semoga Allah meridhoi kita semua, ya. Semoga. Sahabat Nabi namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya. Maisarah nama laki-laki dulu. Ya. Kalau di Indonesia, ya sebenarnya nama ini boleh laki, boleh perempuan. Ada juga seperti Hafaz, itu boleh laki, boleh perempuan. Ada juga Huzaimah. Huzaimah itu boleh laki, boleh perempuan. Kalau Dadan, gitu ada nggak perempuan? Nggak ada ya. Kalau Agus gitu ada nggak? Nggak ada ya. Maaf Pak Wabub ya. Karena Pak Wabub pernah nyantri, tahu loh canda-candanya Kiai tahu ya. Maisarah Al-Fajr bertanya, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya. Di riwayat Imam Tirmizi, Abu Hurairah berkalam, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya. Berarti Abu Hurairah enggak dekat Nabi waktu itu, agak jauh. Seperti ini orang rame, tiba-tiba ada satu orang nanya. Abu Hurairah enggak lihat, cuma kedengaran suaranya. Wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya, kapan engkau jadi nabi? Oleh Abu Hurairah kedengaran, beliau ini kan wali, santri pojokan Abu Hurairah. Khidmat. Abu Hurairah itu khidmat, tinggalnya di masjid. Beliau merasa enggak berhak duduk di dekat-dekat imam, dekat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Abu Bakar ini kayak kita santri yang pernah nyantri. Kalau Pak Wabu pernah nyantri, walaupun duitnya banyak, orang tuanya kaya, jika ada yang bawa makanan, berebut nggak? Nikmat jadi santri itu. Yang nggak pernah jadi santri, ya salam ya. Itu bukan menyedihkan Pak, itu indah. Ada yang bawa rambutan, udah busuk-busuk, berebut kita. Nikmat, alhamdulillah, karena ada barakah fil jamaah. Abu Hurairah cuma dengar. Maka Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, qalu, ada orang berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Ternyata oleh Imam Baihaqi ditemukan riwayatnya dari Abdullah bin Syaqiq dari Maisarah Al-Fajr. Orang yang nanya siapa? Maisarah. Ada namanya Maisarah? Ada namanya Maisarah? Sarah ada enggak? Maisarah Al-Fajr, pertanyaannya berat. Ini pertanyaan kelas intelektual, spiritual. Jadi ini bukan sahabat seperti tadi, ya, onta datang urusan perut. Ini sahabat nggak nanya begitu. Nggak seperti sahabat Badui, datang ke Nabi nantang. Kalau ente betul Rasulullah, pindahin tuh pohon, panggil pohon. Itu orang Badui. Ini bukan Badui. Orang Badui tidak terpelajar, tapi mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ini dia terpelajar. Orang-orang terpelajar di zaman itu penasaran, hakikat Nabi itu siapa sebenarnya? Kapan beliau jadi Nabi? Kok namanya sudah ada di kitab-kitab terdahulu? Salman Al-Farisi itu umurnya panjang, umurnya lebih dari 200 tahun. Imam Zahabi menyebutkan 2 riwayat, 350 tahun, 250 tahun. Kalau 300 kepanjangan, ketuaan, saya ambil yang paling kecil, 250 tahun. Pernah beragama Majusi, pernah jadi Yahudi, mempelajari kitab Yahudi, bukan jadi Yahudi, dan pernah mempelajari Bible. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku
dikabarkan guruku oleh gurunya yang terakhir, wahai Salman, pergilah engkau ke negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yathrib. Ini zamannya orang yang disebutkan dalam kitab suci kita telah muncul. Itu Salman kerja, duitnya banyak. Ini jahatnya orang Badui nih. Jadi orang Arab gak semuanya baik Pak, walaupun hidungnya mancung, jenggotnya Masya Allah, wajahnya gak ada apa-apanya, wajah Ar-Razi ya. Jadi gak usah cemburu Pak MC ya. Salman kemudian minta izin kepada gurunya, gak lama gurunya meninggal. Dia carilah karavan-karavan orang Arab, kabilah-kabilah Arab, kafilah-kafilah yang sedang berdagang di Syam. Dapatlah satu rombongan. Dia tanya, kamu dari mana? Oh saya dari Arab. Kamu tahu Yathrib nggak? Oh tahu, itu tempat lewat saya itu. Ya udah, saya mau numpang, mau ikut kamu. Kata yang orang Arab Badui ini, oh boleh, itu mah syarat. Arab Badui pulus aja, otaknya pulus mulu. Dinar dirham, dinar dirham, dinar dirham. Dikasihlah, dibayarlah. Sisa uangnya separuh. Nih, perjuangan mau temu Rasulullah. Bukan dia minta duit dari Rasulullah, dia yang habisin duit untuk Rasulullah SAW. Di tengah jalan, sebelum gerbang Madinah, ada pasar budak. Si Arab Badui buat pengumuman, oi, saya punya budak murah, kurus kering, udah agak tua dikit. Ya, aslinya harganya 100 dirham, saya jual 50 deh. Akhirnya berebut yang jual, yang beli. Salman bingung, saya kan bukan budak. Nih Arab Badui begitu tuh. Jadi ini kalau ketemu Arab-Arab jahat tuh keturunan ini kayaknya. Yang benarnya keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang gak benar keturunan Arab Badui yang gak benar ini. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia, dibawa ke Madinah. Beliau gak protes, gak apa-apa, mungkin ini takdirku. Diterima. Badannya kecil, kurus, jarang makan. Disuruh kerja sama tuannya. Setiap kali kerja dia dapat duit. Dia tabung. Besok dia dengar Sang Muhammad sudah ada di Madinah. Dia ingat-ingat gurunya ngomong di dalam kitab suci kita, Sang Muhammad menolak sedekah, menerima hadiah. Kalau Pak Kiai nerima dua-duanya ya. Bener Pak Kiai ya? Bukan Habib, bukan Sayyid juga. Walhasil dia tabungannya dia buka, belum banyak. Dia ambil, dibeli roti yang paling enak. Lalu dia cari tahu di mana Rasulullah tinggal. Ternyata Rasulullah tinggal di dekat masjid, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Rasulullah masuk ke Madinah, itu onta nggak mau turun, nggak mau berhenti. Semua gang mengatakan, semua kabilah mengatakan, wahai Rasulullah, tinggallah di komplek kami, tinggallah di kampung kami bangunkan rumah, kami bangunkan masjid. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku, fa innahu ma'murun, karena dia sedang diperintah oleh Allah. Mau berhenti di mana? Tahu-tahu diberhenti di kampung horor. Berhentinya di depannya ada kuburan tua, kuburan orang musyrik. Tanah di sampingnya milik keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Kok kuburan tua? Karena tanahnya tidak ada yang minat. Jadi Nabi ini kalau bangun masjid di tanah yang tidak konflik. Ini pesan buat para kiai, bangun pesantren jangan di tanah konflik. Seperti Rasulullah SAW ya. Jangan nafsu sama tanah. Rasulullah ditawarkan tanah berhektar-hektar, nggak minat. Gak minat beliau, tanah gak bisa dibawa. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bangun masjid kecil
di bekas kuburan tua. Itu kuburan dipinggir-pinggirkan, digali, dipindahkan. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sampai kamarnya jadi. Salman Al-Farisi minta izin masuk ke rumah beliau. Dibawa, apa kata Salman? Wahai Muhammad, masih nguji, belum ya Rasulullah. Hei Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Di samping Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu belum rumah Abu Ayyub sebenarnya. Langsung digeser. Padahal Rasulullah juga seorang manusia, butuh makan. Langsung digeser. Kul ya Abu Bakar. Makanlah wahai Abu Bakar. Kata Salman. Checklist 1. Wah, ini calon nabi, bener. Jadi Salman ini orang ilmiah. Orang-orang ilmiah baru percaya kalau sesuai indikator ilmunya. Pertama, tidak terima hadiah, tidak terima sedekah. Besok beberapa hari lagi dia datang lagi. Nabung, terkumpul duit, dia bawa makanan paling enak. Wahai Muhammad, ini hadiah dari Al-Fakir Salman. Langsung Nabi ambil cowel dimakan, bismillah. Selesai Nabi makan, Salman matanya berkaca-kaca, tangannya langsung yamuddu yadai. Faqala ashhadu annaka Rasulullah. Betapa bahagianya Salman, orang yang dia cari beratus tahun ada di hadapannya, makan hadiah darinya. Dia mengatakan, asyhadu, aku bersaksi engkau benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ayahanda ruh. Kalau kita lama tidak bertemu orang tua, rindu enggak? Bahkan banyak ini bapak-bapak yang sudah yatim nih ya. Udah yatim Pak? Tahu-tahu mimpi ketemu ayahanda, ibunda, nangis enggak? Nangis kita. Bagaimana Salman ruhnya terhubung kepada ruh Rasulullah, bertemu Rasulullah, air matanya berkaca-kaca. Pulang dia terharu. Dia cukup gak perlu lama-lama dia bersama Rasul. Karena dia masih bekerja, dia masih status budak. Dia nggak berontak deh kepada tuannya. Dia terima tuh takdirnya. Sampai kemudian dia nabung, berhasil. Di tahun berikutnya sudah menjadi laki-laki merdeka. Tidak lagi jadi budak. Maka dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi yang saya tahu, sahabat-sahabat mulia yang akalnya sempurna, mereka bukan datang kepada Rasulullah minta utangnya dibayarkan, penyakit berhasil, di tahun berikutnya sudah menjadi laki-laki merdeka, tidak lagi jadi budak, maka dia berkhidmat untuk Rasulullah. Jadi yang saya tahu, sahabat-sahabat mulia yang akalnya sempurna, mereka bukan datang kepada Rasulullah minta utangnya dibayarkan, penyakitnya disembuhkan, kecuali 1-2 saja. Tapi sahabat-sahabat ring 1, ring 2, justru mereka menghabiskan uangnya untuk Rasulullah. Mereka bersakit-sakit berjuang untuk Rasulullah. Mau seperti mereka? Mau. Maka kita sisihkan harta kita sebagian untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya harap kajian ini tidak hanya seremonial, sepakat, tapi di situ ada oleh-oleh kita bawa pulang. Tahun depan saya tunggu kabarnya. Ya, semoga hidup. Kalau perlu dibuat festival Maulid. 12 hari 12 malam. Ada Simtuduror, ada Maulid Barzanji, macam-macam. Ya, semua diingat, ya. Semoga diingat. Itu tempat-tempat yang disebut nama Allah, nama Rasulullah di langit terlihat seperti cahaya. Jika masjid ini disibukkan dengan festival nasyid, solawat, itu sahabat malaikat-malaikat yang ada di langit, mereka nanya, itu tempat apaan tuh? Nanti malaikat yang naik turun namanya muta'aqibun, malaikat siang malam, kasih tahu, oh itu orang solawatan di Masjid Al-Musabaqah, Subang. Amin. Ya.
Kalau nama kita tertera di situ, insya Allah berhak nama dapat syafaat Rasulullah SAW. Apa itu majelis maulid? Majelis maulid, majelis yang di situ kita mengenang Nabi dan bersolat ke Nabi. Saya mau tanya, salawat itu ajaran Nabi bukan? Maka tidak ada lagi dalil yang dapat membid'ahkan maulid Nabi. Karena di dalamnya ada salawat, 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 salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Maisarah Al-Fajr, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi Nabi? Apa jawaban beliau? Adam bainar ruhi wal jasad. Adam belum ditiupkan ruhnya, aku sudah diangkat jadi Nabi. Udah duluan. Maka dalam hadis yang lain beliau mengatakan, ana awwaluhum nabiyyan. Akulah pertama nabi, tapi akhiruhum bi'tsan. Terakhir diutus. Maka kita membedakan makna kenabian itu sudah dahulu. Tapi kerasulan umur 40 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak ada syaknya. Namun jika disebutkan kata nabi, nabi saja itu bisa berarti rasul dan nabi sekaligus. Tapi kalau disebutkan bu'itsa biasanya rasulan. Jadi kalau ada teks bu'itsa nabiyan, maknanya nabi rasul. Ya. Baik, itu untuk tentu kepada para kiai, para ustadz, untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang lain, di sini disebut namanya Irbad bin Sariyah. Wahai Irbad, tahukah kamu, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wab'ats fihim rasula. Udah disebut-sebut. Sebelum Nabi Ibrahim terus Nabi Nuh, sebelum Nabi Nuh Nabi Adam. Nabi Adam ketika beliau diusir dari surga, beliau sujud baca Rabbana zalamna. Tapi ada yang tidak disebutkan di Quran, disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim. Dan beliau mengatakan sahihul isnad. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ya Allah, Tuhanku, bihaqqi Muhammadin. Waktu itu manusia di bumi baru Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bertawassul, menyebut nama Nabi Muhammad dan mengatakan bihaqqi Muhammad ya Rabb, dengan hak kemuliaan Nabi Yuna Muhammad, faghfir lana, ampuni dosa-dosa kami. Nabi Muhammad belum lahir, Muhammad bin Abdullah. Tapi Muhammad Nabiullah sudah ada belum? Sudah ada. Ditanya oleh Allah, hei Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Adam kemudian berkisah, ya Rabb, pada Allah Maha tahu. Ketika aku di surga, engkau bukakan hijab tirai arasmu, yang mana hijab itu tidak dibukakan kepada iblis. Makanya iblis tidak mengenal siapa Nabi Adam. Lalu aku melihat di singgasana arasmu tertulis namamu dan nama nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tahu sejak itu pasti setelah namamu itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta. Karena nama yang ada di aras cuma dua, Allah, Muhammad, nggak ada lagi. Nama nabi yang lain nggak ada kecuali di dalam nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, singgasana aras itu mempunyai 4 tiang. Di setiap tiangnya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di setiap tiang. Ini yang cerita Nabi Adam. Nabi Adam ini kakek kita bukan?
Yang di depan saya ini keturunan Nabi Adam apa kera nih? Ini Bani Adam apa Bani Kirdun? Apa Bani Azazil, Bani Iblis? Enggak ya. Kita semua Bani Adam. Kalau kita Bani Adam, Nabi Adam ternyata waktu nikah di surga sudah pernah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya juga. Jadi itu pertanyaan Allah yang kedua yang tadi. Pertanyaan pertamanya, hai Adam, mahar kamu apa? Maharnya Nabi Adam sholawat. Ibu-ibu mau nggak disolawatin pakai mahar anaknya? Nggak mau ya? Nggak mau Pak. Ya, yang jomblo-jomblo modal sholawat nggak cukup kata ibu-ibu. Beneran Bu? Matre-matre juga nih ya. Nabi Adam pas bangun lihat di sampingnya ada perempuan cuantik, kata orang Sunda apa? Gelis, gelis-gelis. Saya kalau gelis-gelis ngeliat ke situ Pak. Pak MC jangan cemburu ya. Nabi Adam hasrat laki-lakinya, beliau kesepian. Berhari-hari di surga, 1 hari di surga 1000 tahun lamanya. Sepi, temannya malaikat, pohon. Gak seru itu. Jadi punya teman malaikat ternyata gak seru bagi Nabi Adam. Nabi Adam itu butuh makhluk halus. Yang lebih halus daripada malaikat. Kalau kita pengen temenan sama malaikat ya, repot. Malaikat itu statis, kaku. Ya, tidak. Ibu-ibu kan nggak mau statis, maunya suami itu yang, iya gimana? Nggak tahu deh namanya apa. Harus kursus dulu bahasa Sunda. Ibu-ibu ini kalau belanja ditanya mulu apa? Udah bu, kesel kan? Nah, kalau sama malaikat begitu tuh, udah. Belanja mulu, baca subhanallah dong. Malaikat itu bibirnya cuma mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Kaku malaikat itu. Malaikat saya ngomong begini nggak tersinggung loh. Dia bilang, ente bener Rozi, sodakta, ente bener. Maka kalau nyalamin malaikat jangan berharap aneh-aneh. Kaku mereka itu. Nabi Adam bangun tidur, lihat ada yang gelis-gelis di sampingnya. Langsung mau pegang. Mau kenalan, ta'aruf. Kenalan dong, Neng. Mau disentuh sama Nabi Adam, ditegur oleh malaikat Jibril. Adam tunggu. Engkau jika ingin menyentuhnya, beda dengan salaman dengan malaikat. Malaikat mau guling-guling, mau malaikat boleh. Sama ini, mahar dulu. Di surga tidak ada yang lebih berharga kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Imam Suyuti menyebutkan ketika Nabi Adam lihat surga, itu pohon-pohon surga, daun-daun surga, urat-uratnya kalau dibaca Muhammad, Ahmad. Bidadari kalau dipelototin, urat-urat di tubuhnya bertuliskan Muhammad. Maka harumnya bidadari itu karena di dalam tubuhnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Lau bazaqat", seandainya hur ain, bidadari surga meludah di muka bumi, la'attarat dunya wa ma fiha, tentulah muka bumi sepenuhnya diharumi dengan semerbak kasturi surgawi. Itu cuma air ludahnya, beda. Walaupun gelis bau jigong. Kalau nggak gosok gigi pagi baunya bikin pingsan. Lalar lewat pingsan. Lain dengan bidadari. Bidadari itu keringatnya, semua dalam badannya itu terhubung kepada nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tubuh kita ini tidak harum, mau harum di sisi malaikat, mau harum di sisi malaikat, mulai bangun tidur salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat mengamalkan bid'ah. Bid'ah enggak salawat ke Nabi bangun tidur? Ya enggak lah. Itu bangunnya harum menurut malaikat. Maka Sayyidina Adam kemudian ingat-ingat apa maharnya. Dia ingatlah nama yang paling berharga setelah nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan, ya Allah, sholli ala Muhammad. Tolong sampaikan salammu, rahmatmu tercurah kepada yang namanya Muhammad. Waktu itu Nabi Adam belum dikasih tahu Muhammad itu ternyata keturunannya. Betapa senangnya beliau. Ternyata yang disebut Muhammad itu nanti lahir dari keturunannya. Bukan dari malaikat, bukan dari jin, bukan dari yang lain-lain. Maka maharnya Allahumma sholli ala Muhammad. Sahlah pernikahan mereka berdua. Itulah puncaknya Aminah menikah dengan Abdullah. Lahirlah yang namanya disolawatin. Inilah kenapa dianjurkan kalau bayi baru lahir diazankan, disebut nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diazankan karena ada nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perlu di hari akikah kita buat maulid. Karena alam semesta ini Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang sama riwayat Hakim, apa kata Allah? Hei Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Adam, kalau bukan karena Muhammad, hai Adam, aku tidak ciptakan engkau. Ini hadis disahihkan Imam Hakim, meskipun didhaifkan oleh ulama-ulama yang tidak senang dengan kajian maulid. Berarti kita ini ada karena ada Nabi Muhammad. Ini hadis yang sahih. Maka tolong para ajengan supaya maulid nggak dibedahin orang, jangan pakai hadis palsu. Jangan pakai kalimat laulaka ma khalaqtul aflaq. Itu makna hadis barusan. Itu boleh disebut sebagai makna laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad aku tidak ciptakan alam semesta. Itu maknanya sesuai dengan hadis ini, tapi itu bukan hadis sahih. Ya, ini sekedar untuk mengingatkan para ajengan biar tidak dibid'ahin orang yang doyan gizinya harus nyebut bid'ah. Nah, kita nggak usah. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Irbad bin Sariyah, Inni Abdullah wa khatamun nabiyyin wa Adam munjadilun baina ma'id wa tin. Aku sudah diangkat jadi nabi sebagai penutup para nabi, bahkan sedangkan Nabi Adam belum dicipta. Inilah makna kisah barusan. Jadi saya mau tanya, lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Secara biologis Nabi Adam, secara hakiki Nabi Muhammad SAW. Dari mana saya mengambil lafaz ini? Dari hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Seorang sahabat namanya Qubath ibn Asyam. Beliau lahir beberapa tahun sebelum tahun fil, tahun gajah. Baginda Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Apa kata Ibn Asyam? Aku lebih dulu lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah akbaru minni, lebih tua dariku. Semenjak hadis ini berkembang di kalangan sahabat, maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Asyam tahu meskipun secara biologis lebih tua, secara hakiki dia lebih muda. Ya. Kalau kita ini keturunan Nabi Adam, Allah mengatakan ke Nabi Adam, menegur Nabi Adam, aku ciptakan engkau karena Muhammad. Berarti kita keturunan Nabi Adam terlahir karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur enggak? Bersyukur. Bapak Ibu, para masyayikh, para ajengan, para umara, para ulama. Rasulullah itu kata Imam Ghazali, jami' bainal mulk wan nubuwah.
Di dalam dirinya tergabung dua sekaligus, dia pemimpin plus juga seorang nabi. Tapi imam-imam setelah beliau, ada seorang imam namanya Abu Hanifah, diminta hanya jadi ketua hakim agung, langsung nolak. Apa kata beliau? Innallaha la yajma' bainal ilmi wal mulki. Allah tidak pernah gabungkan derajat ilmu ulama dan derajat umara. Makanya raja yang dulu memerintah di zaman Abu Hanifah namanya hanya dibaca ahli sejarah, tapi nama Abu Hanifah masih dibaca hatta oleh orang awam. Benar nggak? Karena beliau tidak mau menjadi pemerintah waktu itu. Ini bukan nyuruh Pak Wabub untuk mundur, ini bukan. Harus ada orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak akan dikenang kalau tidak ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Maka Pak Wabub, Pak Bupati kalau nanti hadir sampaikan, jangan gerak sendiri, gerak dengan ulama. Bukan eksploitasi ulama, tapi barengan dengan ulama. Yang Allah pandangkan siapa yang nyebut namanya, siapa yang tahajud malamnya, siapa yang jihadnya, perjuangannya untuk Allah dan Rasulnya. Maka gandeng mereka, bersamai mereka. Datang ke mereka tidak hanya musim politik, tapi datang kepada mereka di musim-musim apa saja. Setiap majelis datang. Ini kayaknya ada caleg-caleg nih, ya, calon. Bener. Datang ke majelis jangan cuma pas mau nyalek. Ya, itu namanya matre 11-12 sama onta tadi. Ada maunya, datang ke majelis. Giliran gak ada maunya, gak datang ke majelis. Ma'rifat al-ba'iriyah. Ya, boleh, tapi nggak sopan begitu. Tapi memang sudah sunnatullah. Walaupun saya sudah ngomong begini, tetap saja orang-orang lupa nanti. Makanya para kiai perajengan saya titip tolong dewasakan umat. Jangan lagi beramal matre, jangan lagi ikhlas-ikhlasnya, ikhlas ada pamrihnya. Kalau masih begitu kita mengajar, umat kita nggak dewasa. Tubuhnya menua, tapi jiwanya masih kecil. Seperti anak kita dulu, nak kamu sholat 5 waktu, tar dikasih duit. Akhirnya dia sholat tuh mikirin duit. Ini kalau nggak didewasain, jadi hafiz Quran yang kebayang, khataman Quran amplop tebel. Jadi ustadz, jadi dai, kalau ceramah kebayang amplop. Boleh menerima itu, tapi nggak boleh diniatkan. Niat kita cuma Allah. Allah bukan materi. Tadi kita sudah sebutkan para ulama zaman-zaman sahabat, mereka berjuang menghabiskan yang mereka punya untuk Rasulullah, bukan mau dapat benefit. Maka kalau ada acara-acara maulid, duitnya kepake nih Pak pejabat, relain aja ya. Jangan ngeluh-ngeluh. Jangan nunggu TTD dari pimpinan. Kelamaan itu. Langsung ada tabungan pakai. Insya Allah Allah kayakan. Bukan karena maulidnya, tapi karena Allah sudah jamin setiap orang yang mencari asbabnya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini jamnya mana nih? Sampai? Jangan. Saya mau silaturahmi ke Kiai Sepuh juga setelah ini ya. Kata beliau baginda Nabi Muhammad SAW, akulah yang disebut-sebut Nabi Ibrahim, yang ditawasulin Nabi Adam. Maka aneh jika ada orang hari ini membid'ahkan tawasul. Ya, jadi kalau berdoa, salah satu sunnah berdoa nyebut bihaqqi nabiyyina Muhammad, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Tapi mintanya jangan yang remeh-remeh, minta hal yang besar-besar. Salah satu yang paling besar di hidup kita adalah semua dosa kita diampuni. Maka jika ingin bertawasul kepada Nabi, pertama yang kita baca bihaqqi sayyidina Muhammad faghfir lana. Ya,
Jangan langsung bihaqqi Sayyidina Muhammad faqdi duyunana. Tunggu itu nanti. Yang pertama kita minta, ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad, ampuni dosa kami. Utang dalam saku aja sebutin ya. Malu, gak pantas. Gak pantas. Tiba-tiba diam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab-kitab ontologis, ontologi ini bukan bab akidah. Ini kitab-kitab ilmu hakikat yang ditulis oleh para ulama. Di situ tidak dipersoalkan riwayatnya sahih tidak sahih. Yang penting ada ulama mengkhabarkannya, ada ahli kitab mencatat riwayatnya, boleh ditulis. Apa itu? 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menerbitkan Nur Muhammad, menciptakan Nur Muhammad. Dan selama itulah Sayyidina Jibril tidak mampu menatap nurnya sampai dia berwirid, berlatih, bertirakat membaca solawat yang hari ini kita kekalkan dengan sebutan salawat Jibril atau salawat mahal qiyam, sallallahu ala Muhammad. Maka Sayyidina Jibril merindukan Nabi Muhammad mulai dari awal cahayanya muncul. Nabi Muhammad masih cahaya, Jibril belum ada. Ketika diciptakan Jibril, ditanya, kamu maukah bertemu Nur Muhammad? Mau, baca salawat. Jika seorang malaikat Jibril baru diizinkan menatap nurnya dengan salawat, 2000 tahun dia bersalawat. Kita nggak perlu 2000 tahun. Jika ingin bertemu Nabi Muhammad meskipun lewat mimpi, bersalawatlah kepadanya setiap saat. Setiap saat. Ternyata bersalawat dalam keadaan sadar, merasakan kerinduan dalam keadaan sadar, itu lebih utama daripada mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mimpi itu terjemahan kita lagi sadar. Orang yang salawat sadar, Rasulullah hadir bersamanya walaupun dia tidak mampu menatapnya. Karena kita tidak mampu menatap, tapi cinta sudah masuk, maka Allah izinkan ruh kita menatap ke dalam ruhnya di alam mimpi. Itu kenapa kita dikasih mimpi. Tapi orang salah faham, dikira mimpi yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu mengenal Nabi dalam keadaan sadar, bersolawat padanya dalam keadaan jaga. Itu yang lebih tinggi. Maka mari para ajengan, para kiai, para umara, para ulama, kita hidupkan majelis solawat. Tidak hanya bulan Maulid, sepakat? Ya, para kiai sepakat ya. Gak usah malu-malu. Lama duduknya gak apa-apa. Sayyidina Jibril 2000 tahun nunggu dan dia cuma baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Nabi salam alaika. Masa cuma duduk bentar gak mau? Paling cuma 20 menit, paling lama 1 jam dengerin berjanji simtid duror ya. Jangan gagah-gagahan Pak Kiai. Mohon maaf, datangnya kalau sudah mahal qiyam. Santrinya capek-capek merindukan Nabi, santrinya ketemu Nabi, kiainya nggak ketemu Nabi. Itulah sejarahnya kenapa santri kadang makomnya lebih tinggi dari kiai. Kecuali kiainya dulu kerjanya sholawat terus, nggak apa-apa. Dia datang kapan pun juga boleh. Tapi udahlah jarang sholawat, datangnya juga telat. Ini adab kita ya, adab kita sebagai orang yang berkhidmat untuk sholawat. Bapak Ibu yang bukan Allah, lebih kurang itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kehadiran kami yang hina ini menyebut nama-nama zat yang maha mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua termasuk kami dimasukkan ke daftar orang-orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad SAW.